Haleluya. Shalom Alehin. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 21 Juni 2023. Saudaraku yang terkasih, mari kita awali pagi hari ini saudara dengan ucapan syukur kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan mulailah pagi hari ini dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup penuh syukur tanpa pamer. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 11 dan Injil Matius 6 ayat 1 sampai dengan 6 dan dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 18. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sikap pamer saudara sudah menjadi kebiasaan setiap insan manusia sejak kecil. Kita lihat anak-anak saudara, jika ada mainan baru, merasa puas kalau sudah memamerkan kepada teman-temannya. Ibu-ibu pun demikian saudaraku, walau tidak secara terang-terangan, ibu sangat suka memamerkan barang yang baru dibeli. Apalagi barang tersebut bermerek saudara. Entah itu HP, jam tangan, perhiasan, mobil, dan lain sebagainya. Ada juga di antara kita yang suka memamerkan akan kegiatan keagamaan kita, saudara. Misalnya masa puasa yang seharusnya kita untuk merefleksi diri, mati raga dalam pertobatan. Tetapi ada yang memamerkan, menunjukkan kepada banyak orang agar banyak orang tahu bahwa kita atau diri kita suci sedang berpuasa. Saat persembahan misalnya saudara, kolekte, perpuluhan atau berderma, kita lakukan dengan memamerkan agar orang banyak tahu bahwa kita ini orang berada. Atau juga di dalam pelayanan saudara, kita suka memamerkan supaya orang dapat memuji-muji kita. Berbuat kebaikan dilihat orang banyak agar mendapat aplaus, pujian, dihormati dan dihargai. Apakah pengikut Kristus layak sedemikian saudara? Hanya Kristuslah yang layak mendapat pujian dan penghormatan. Injil hari ini saudara-saudaraku yang terkasih mengingatkan kepada kita sekalian, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Matius 6 ayat 1 sampai dengan 2. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sikap dan perbuatan ini adalah sikap-sikap orang munafik saudara. Biarlah kita boleh melakukan kebaikan kegiatan agama semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Dalam melakukan itu saudaraku yang terkasih, hendaknya kita juga lakukan dengan penuh kasih yang tulus dari hati yang terdalam. Kita mau lakukan semuanya itu dengan penuh memberi tanpa adanya embel-embel atau harapan. Biarlah apa yang kita lakukan ini hanya untuk Tuhan saudaraku. Dan Tuhan tahu isi hati kita. Dan Tuhanlah yang akan menilai setiap kita. Dan Tuhanlah yang akan memberkati kita atas ketulusan kita sendiri saudara. Seperti hal kita berpuasa. Injil hari ini pun diingatkan oleh Sang Junjungan kita Yesus Kristus. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Matius 6 ayat 16. Saudaraku, justru di dalam berpuasa yang menahan lapar, saudara, sehingga tentunya akan lemas, mungkin juga pucat. Tetapi kita harus tetap bersukacita, berdiri tegap, melangkah untuk tetap melakukan pelayanan. Akan tetapi saudara, kalau kita seperti orang-orang munafik saudara, kita kelihatan pucat, kita seperti kelaparan, apalah artinya ini saudara? Sang junjungan kita, sang baginda kita berkata, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Matius 6 ayat 17. Puasa adalah usaha untuk pengambilan diri saudara, untuk pengendalian diri. Mengendalikan diri dari hawa nafsu, termasuk nafsu pamer yang sedang menjalankan puasa tanpa dipamerkan. Tuhan sudah tahu apa yang kita lakukan saudara. Kita menjadi suci bukanlah untuk diri kita sendiri saudara. Apalah artinya kita hidup suci tetapi sesama kita menderita dan kekurangan. Apalah artinya kita selamat tetapi egois hanya untuk diri sendiri dan tidak peduli kepada orang lain saudara. Perenungan hari ini mau mengingatkan kepada kita sekalian sebagai pengikut Kristus. Janganlah kita hidup menjalani keagamaan kita seperti orang-orang munafik, orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu memamerkan kesuciannya. Kita diingatkan untuk tidak memamerkan apapun. Hiduplah dengan penuh kerendahan hati, penuh syukur dan selalu bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Karena apa yang kita miliki ini adalah semua titipan Tuhan Allah. Dengan demikian pula kehidupan kita ini, semuanya ini adalah milik Tuhan Allah. Ada waktunya akan bersama kita dan ada waktunya lepas daripada kita, yaitu hilang di dalam kehidupan kita. Tugas kita yang dipercayakan Allah adalah hendaklah kita mengembangkannya saudaraku yang terkasih. Kita kembangkan, kita tumbuhkan kehidupan keagamaan kita dengan kasih. Dan dengan kasih ini pula kita mau pancarkan saudara. Bukan kita pamerkan saudara, tapi kita pancarkan, kita alirkan saudara kepada setiap orang. Jadi bukan kita pamerkan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau selalu bersyukur di dalam kehidupan ini saudara. Dan juga mau syukuri serta kita kembangkan apa yang telah Tuhan Allah percayakan kepada kita. Tuhan Yesus, ampuni kami yang hidup penuh fasik dan munafik. Pimpin dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan hidup dengan penuh kerendahan hati dan penuh kasih kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.